Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isra dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tentang adab dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam komunikasi maupun teknologi. Adab mencerminkan sikap sopan santun dalam budaya Indonesia untuk menjaga keharmonisan sosial. Al-Quran dan hadis menekankan hormat kepada sesama, contohnya menghormati yang lebih tua dan menyayangi lebih muda. Poin kedua itu adab kepada dosen, hormati dosen. Kita tidak semestinya kita mau bagaimana terhadap dosen kita, kita cukup berkomunikasi dengan baik dan menggunakan bahasa yang sopan, maupun kita tetap muka maupun daring. Yang kedua itu etika kita dalam belajar, itu kita tepat waktu dan jangan menyela saat dosen berbicara. Ada juga contoh yang lainnya itu ada berternak, perlakukan hewan dengan baik dan memberi makan minum cukup tanpa menyiksa. Dan juga kita harus rutinlah membersihkan pada hewan tersebut. Kronologi perkembangan alat komunikasi, surat menyurat, contohnya itu dalam komunikasi tradisional yang memakai kertas dan pulpen, itu dalam komunikasi tradisional. Internet dan smartphone, mendigitalisasi komunikasi dengan akses instan dan global. Poin ketiga itu telegraf dan telepon, yaitu cara mempercepat penyampaian pesan maupun jarak jauh di era awal teknologi. Adab menggunakan komunikasi, prinsip umumnya itu etika berkomunikasi. Etika itu hormati orang lain dalam setiap integrasi digital. Kebebasan dan tanggung jawab, ungkapan pendapat tanpa menyinggung atau menyebar hoaks. Sebelum kita menyebar hoaks atau fitnah, kita harus verifikasi informasi, pastikan kebenaran sebelum membagikan pesan. Konkret adab digital. Yang pertama itu media sosial, jaga bahasa dan hindari ujaran kebencian maupun cyberbullying. Gunakan kalimat sopan dan periksa konten sebelum dikirim. Utama itu. Forum online, berkomentarlah dengan bijaksana dan hormati pendapat yang berbeda. Poin penting dalam beradab yang pertama itu kesadaran diri. Kita kendalikan emosi sebelum bertindak atau berbicara. Itu adab sebagai cerminan, kita harus sadari diri kita sebelum mencela orang lain. Itu perilaku dan mencerminkan budaya dan kepribadian seseorang. Menjadi teladan, sebarkan nilai positif lewat tindakan dan sikap. Kesimpulan, adab sebagai fondasi hidup, itu terapkan setiap hari adab dalam membangun hubungan harmonis sebagai bidang itu kayak belajar dan berkontribusi positif, meningkatkan kualitas diri melalui pengalaman adab, ciptakan generasi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.